siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, tepat 1 bulan, kasus makin terbuka lebar. Jenderal Bintang 2 jadi tersangka pembunuhan berencana. Pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman yang paling tinggi. Lalu kini pertanyaannya, apa alasan pembunuhan alias motif yang melatar belakangi semua ini? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan menelusurinya. Saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga. Ada hal yang luar biasa besar di balik itu. Tidak hanya sekedar asmara. Ada dong. Barada Eliezer akhirnya mengaku yang sebenarnya dengan menulis. Nggak usah ditanya, Pak. Biarkan saya yang menulis. Ya, ini dokumen-dokumen lengkap ya. Termasuk tulisan Barada Eliezer ada di sini? Ada semua. Oke, ini tulisan tangan dia, saudara. Ya, tapi yang jelas dia katanya memejamkan mata. Memejamkan mata. Posisinya begini, artinya waktu itu adalah Brigadir Yosua tengah berlutut. Brigadir berlutut begini. Menembak berapa kali? Saya mendengar 4 kali betul. Iya, 4 kali. Irjen Sambo juga ikut menembak. Saudara, mengenai alasan pembunuhan atau motif ini memang bukan bagian dari penyidikan dan persyaratan, bukan. Tapi membukanya membuat objektivitas penegakan hukum menjadi lebih transparan dan bisa dikawal oleh publik dengan jernihnya logika. Apa sesungguhnya? Masih tanda tanya. Tapi Menko Polhukam Mahfud MD sedikit membuka. Yang penting sekarang telurnya itu udah pecah dulu. Itu yang kita apresiasi dari Polri. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Di sisi lain, hasil pemeriksaan berita acara pemeriksaan atau BAP dari Irjen Verdi Sambo yang mengungkapkan mengapa ia membunuh Brigadir Yosua. Berikut pernyataan dari Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Andi Rian. Bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Itu pengakuan tersangka di BAP. Oke? Jika yang dikatakan adalah melukai harkat dan martabat keluarga, maka arahnya adalah pelecehan. Meski ketika kita melihat lagi ke belakang, beberapa hari lalu, ada pernyataan dari Kabarreskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto yang mengatakan bahwa dalam kasus ini, kecil kemungkinan terjadi pelecehan. Ya, kalau 340 diterapkan, kecil kemungkinan terjadi itu. Makasih, Bapak. Lalu pertanyaannya apa, saudara? Apa yang menjadi alasan pembunuhan? Apa motifnya?
masih terus menjadi tanda tanya. Tapi saya tidak akan berhenti di sini, saya akan menggalinya, saya akan mewawancarai salah satu saksi kunci yang mendampingi saksi kunci dari kasus ini, Barada Eliezer, yang sebelumnya tidak mengakui, lalu kemudian mengakui dengan gamblang yang membuat semua ini berubah total. Termasuk ada 31 polisi yang dinonaktifkan dan diperiksa etik, di mana 12 diantaranya diperiksa terkait kasus pidana. Saya akan menuju ke sana, saya akan mewawancarainya. Ikuti saya, saudara. Dan saudara, saya sudah bersama dengan Bung Deo Lipa Yumara, penasihat hukum yang baru saja dipecat. Betul? Nggak betul. Nggak betul? Nggak betul. Saya mendapatkan surat bahwa Anda tidak lagi menjadi penasihat hukum dari Barada Eliezer. Memang surat itu sampai ke rumah. Ke kantor di Condet. Iya. Tapi, ya kita belum tahu ini yang tanda tangan si Eliezer Atau bukan? atau bukan. Tahunya dari mana? Begini, si Eliezer ini, Barada Eliezer, kalau dia tanda tangan suatu surat itu, dia harus tuliskan tanggal Tanggal. sama jam. Saya mendapatkan surat memang tidak ada tanggal dan tidak ada jam. Tidak ada Selalu tanggal. sebelumnya ada tanggal dan jam. Selalu semua kita 2 surat kuasa yang berbeda dan satu surat keterangan dia bela sungkawa itu ada tanggal dan jam. Oke. Tulis tangan. Kita akan tunjukkan ini ya. Ini surat kuasa yang pertama, iya betul ada tanggal dan jam. Dan pencabutan hak Anda, hak kuasa Anda tidak ada tanggal dan jam. Iya, satu lagi ada surat bela sungkawa ada tanggal dan jam. Permintaan maaf ya. Itu kode kesepakatan antara saya dengan Baradae. Kalau kau ada apa-apa, kodenya adalah ini ya. Oh, Anda membuat kode antara Anda dan Oh iya Barada dong. Eliezer. Iya. Jadi kalau Anda sesuai dengan hati nurani Anda pakai tanggal. Tidak ada Iya. tekanan dan sebagainya. Iya. Tapi kalau nggak ada itu, berarti ada tekanan. Ada tekanan. Itu selalu begitu. Jadi surat ini bisa juga surat beneran ada tekanan, tapi bisa juga surat bodong. Saya juga mendapatkan informasi betul bahwa Anda mendapat perintah untuk mencabut kuasa Anda dari salah satu jenderal. Ada itu. Ada. Ada. Tapi kita kan nggak bisa verifikasi. Apakah benar atau tidak? Benar apa tidaknya, cuman percakapan WA gimana? Oke. Tapi kan Anda menjadi kuasa hukum, penasihat hukum dari Barada Eliezer juga ditunjuk oleh Barreskrim. Iya, makanya itu. Jadi gini ceritanya. Saya ini kan Sabtu pagi itu kan baru pulang pagi jam 7 saya masih olahraga. Biasa ini anak tukang game nih. Nge-game dulu baru tidur. Lagi tidur sampai sekitar jam 12-an itu ditelepon lah dari Mabes Polri, dari Barreskrim. Ada 3 kali telepon nggak saya angkat, uang tidur. Saya angkat, telepon keempat, saudaraku cepat ke Mabes Polri, ada yang penting, ada perkara penting biasa, merah putih. Berangkat deh jam 3 atau jam 2, jam 3 harus sampai. Boleh tahu siapa yang nelfon waktu itu? Rahasia. Seorang jenderal. Penyidik utama. Oke. Tapi atas perintah. Atas perintah jenderal. Iya, Oke. atas perintah. Lalu kemudian Anda diminta untuk mendampingi Barada Eliezer. Iya, karena perintahnya merah putih, saya kan pengacara merah putih. Saya udah paham. Oke, saya membantu negara nih. Perintahnya begitu. Sama-sama itu kode-kodenya sebenarnya. Kalau merah putih kodenya membantu negara. Oke. Kepentingan negara. Nah, saya nggak peduli perkaranya apa, biasanya begitu. Makanya saya nggak tahu perkaranya apa. Belum tahu. Belum tahu. Pas waktu Anda kebetulan kasih tahu, Anda kaget dong? Ya nggak juga. Kita ini pengacara bukan pengacara 1-2 tahun yang tiba-tiba kaget. Ada banyak perkara berat yang orang nggak tahu saya kerjakan. Iya, oke. Makanya perkara ini perkara biasa aja lah. Pembunuhan biasa. Ya kebetulan pelakunya adalah aparatur negara. Tapi kita pikir-pikir, aparatur negara bintang 2. Wah gila juga nih. Dugaan ya? Masih Iya, dugaan iya. ya? Maksudnya ini perkara antar aparatur negara. Deng, gitu. Tembak menembak. Wah gila nih. Maksudnya terjadinya di tempat Di tempat rumah milik negara juga. Rumah minyak negara. Ini kan negara yang punya. Anda datang ke situ, pada waktu itu Barada Eliezer sudah membuat pengakuan terbuka. Ya Ditulis. saya nggak tahu. Kan saya nggak tahu ceritanya. Baru saya diceritakan secara detail oleh salah seorang penyidik utama. Nah, makanya saya baru lihat-lihat secara konstruksi peristiwa hukum pidananya, kemudian alat-alat buktinya, kemudian apa-apa saja yang sudah dikerjakan oleh penyidik. Oke. Termasuk ternyata ada tim sus, ada ini yang sudah bekerja banyak, uji balistik datanya, rekomendasi ulang sampai ke mana, ke Jambi juga, otopsi juga. Udah banyak lah pekerjaan penyidik polisi inilah. Salut lah sama mereka lah. Oke, karena itu setelah Anda pelajari, Barada Eliezer sudah mengaku pada waktu itu. Iya belum, masih ada kata titik terang. Tapi Penyidik belum menulis waktu itu. sudah ada titik terang. Nah, tapi orangnya katanya lagi tidur. Oke, baik. Titik terang lagi tidur. Ya, artinya belum menulis. Lalu kemudian saya mendengar juga bahwa ia akhirnya menulis dengan termasuk salah satu adalah bantuan dari Anda. Iya dong.
Makanya ada. Gimana cara waktu itu? Coba sini. Barada Eliezer akhirnya mengaku yang sebenarnya dengan menulis. Nggak usah ditanya, Pak. Ya. Biarkan saya yang menulis. Ya, emang itu ngomong ke saya. Oh, itu Iya, tapi komunikasi dengan Anda? setelah proses yang agak panjang, kita ngobrol pakai bahasa Manado. Iya, oke. Bukan itu. Setelah ini dokumen-dokumen lengkap ya? lengkap ya. Termasuk tulisan Barada Eliezer ada di sini? Ada semua. Boleh nanti saya lihat sedikit ya, eksklusif saudara di Aiman. Nah, inilah sebelum saya jadi pengacara, ada risalah saya pakai bahasa Manado kan. Iya. Sebelum saya mulai ini tuh saya berdoa dulu sama dia, baru kita mulai. Saya tanya SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, orang tuanya siapa, tanggal berapa dia lahir. Dan tulisan dia? Tulisan dia ini. Ini. Oh, di bawah ini. Boleh saya lihat? Iya, Tapi yang saya ini. nggak akan kasih. Baca aja. Oh, nggak apa-apa ini ya? Iya, sini aja. Yang ini tulisan tangan dia. Oke, ini tulisan tangan dia, saudara. Tulisannya adalah kalau kita yang tembak, tapi atas dasar perintah. Ini dokumen asli, ini bukan fotokopi. Ini asli. Kenapa dia nggak mau langsung dibicarakan saja? Kenapa kemudian ditulis? Bukan, dia bicara langsung. Tapi saya yang nulis. Kecuali yang ini ya. Kecuali yang ini dia tulis sendiri. Ya, yang ini dia tulis sendiri. Kenapa? Kan ada 2 anggota BRIMOB yang menjaga dia. Iya. Dia takut salah membahasakan ini, takut didengar. Oh, pada waktu mengaku aja dia masih takut itu? Masih takut, kan ada anggota BRIMOB sebagai yang menjaga dia. Jadi kan? di ruangan itu saya Baradae sama 2 BRIMOB menjaga. 2 BRIMOB harus menjaga memang. Jadi yang dibilang dia tulisan banyak, tidak banyak sebenarnya, hanya ini yang ditulis. Itu yang ke saya, yang intinya. Tapi setelah semua ceritanya selesai, saya udah dapat gambar lengkap, saya minta kamu tulis deh semuanya. Oke. Gitu. Tapi dia sudah ada satu tulisan kecil yang dia masih ragu-ragu. Baik, saya bacakan sekali lagi saudara, ini tulisan langsung dari Barada Eliezer. Kalau kita yang tembak, tapi atas dasar perintah. Baru dia ngomong, bagaimana Bang? Gitu. Oke. Jadi, Bang, sebentar, dia tulis begini. Itu kan pertanyaan kan, kalimat pertanyaan kan? Setelah itu, bagaimana Bang? Nah, itu ngobrol, kita wawancara. Baru aku jelasin semuanya. Dan dia menjelaskan semuanya. Betul. Termasuk dia menembak berapa kali? Saya mendengar 4 kali, betul. Iya, 4-5 kali. Itu dia jelasin. Termasuk juga informasi yang disampaikan, Irjen Sambo juga ikut menembak. Iya dong. Irjen menembak dia. Dengan menggunakan pistol yang sama, Glock 17. Ya saya nggak tahu itu. Tapi dia menembak, Sambo menembak. Ya kan ini situasional kan. Abis itu katanya Sambo menembak ke dinding. Oke, itu sudah disampaikan, yang menembak ke dinding sudah disampaikan. Iya. Untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik Saudara J ke dinding berkali-kali. Lalu kemudian Anda salah apa sehingga Anda dicabut? Dan atas perintah jenderal? Nggak tahu saya. Ya, dalam hal ini setiap pekerjaan itu, pekerjaan baik pun kadang-kadang salah. Anda dianggap offside. Termasuk hal ini mungkin Anda akan dianggap offside berbicara kepada saya. Nggak tahu. Saya ini cuma menjalankan perintah menjadi pengacara. Dan pengacara boleh mengungkap apapun yang Oh iya dong, pengacara punya hak untuk menceritakan segala sesuatunya untuk kepentingan hukum dan keadilan. Untuk kepentingan menghilangkan rasa keresahan di masyarakat. Saya juga membaca dari WhatsApp yang tentu tidak tahu ya, akan kebenaran pastinya. Tapi bahwa itu dikirimkan terkait dengan kiprah Anda sebagai penasihat hukum dari Barada Eliezer. Yang dikatakan pernyataan Anda tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan Barada Eliezer. Ya kita nggak tahu itu kan antara mereka bicara. Tidak sesuai dengan kesepakatan berita itu kan kita nggak tahu. Ada kesepakatan? Kita nggak tahu, namanya kita cuma ngira-ngira. Jangan-jangan itu kali. Bahwa Anda menyampaikan apa yang ada di media sesuai dengan pernyataan Barada Eliezer. Iya, ini aja. Saya selalu berpegang teguh sama kata-kata ya dan amin. Ya, tidak, amin gitu aja. Kalau seandainya Anda dikatakan keluar dari BAP Barada Eliezer? Saya nggak tahu apa yang terjadi di situ. Kan Anda tahu BAP-nya? Ya, BAP-nya kan ngikutin yang ini. BAP yang resmi di mana saya kuasa hukumnya ada tanda tangan saya. Oke. Berdua, saya dan Burhanuddin. Jangan dipalsukan. Ada fotonya kok. Termasuk tadi ada katakan juga, karena tidak mungkin kemudian Anda menyampaikan yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nggak mungkin, saya nggak mungkin. Termasuk tadi bahwa gini, Irjen Sambo ikut menembak. Karena itu masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Dan Anda mengatakan itu berdasarkan pernyataan dari Barada Eliezer. Begini ya, antara saya dengan Eliezer itu sama. Samanya di mana? Eliezer bekerja berdasarkan perintah, nggak punya motif, nggak punya kepentingan.
Saya juga bekerja berdasarkan perintah, nggak punya motif, nggak punya kepentingan. Tapi saya yang tanya, saya kembali. Artinya dia diperintah. Dia sebutkan bahwa dia mengakui diperintah. Ya. Pada waktu menembak pun pasti dia terpaksa. Dia mengakui itu. Iya, dia mengaku itu. Dan saya mendapat informasi juga ketika dia menembak, dia tidak berani untuk menatap Brigadir Yosua. Dia memalingkan mukanya. Saya sendiri lagi mengira-ngira, tapi yang jelas dia katanya memejamkan mata. Memejamkan mata. Iya, memejamkan mata. Ya gimana sih ya? Posisinya begini artinya waktu itu Begini adalah dong. Brigadir Yosua tengah berlutut. Brigadir Yosua berlutut begini, masih hidup. Ketakutan. Tidak berhadapan atau ke Tidak, lagi berlutut. Kalau membelakangi ya? kata Richard, kata Eliezer, dia berlutut di depannya Sambo, di depannya si Yosua ini. Di belakangnya Eliezer. Di depannya Irjen Sambo. Ya, situasional kan? Iya. Kondisi situasional kan kondisi nggak pakai akal, perintah nggak pakai akal. Perintah tembak. Ya tembak. Yang ditembak siapa? Teman tidurnya, satu kamar. Setiap hari mereka tidur bareng dari tanggal 2 sampai tanggal 8 pagi. Yang dipanggilnya dengan Bang Yos. Dengan Bang Yos. Saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Penembakan terhadap Saudara J yang dilakukan oleh Saudara RE atas perintah Saudara FS. Soal motif biar nanti dikonstruksi, karena itu sensitif mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Misteri kematian Brigadir Yosua Huta Barat lambat laun terkuak. Tepat 1 bulan sejak Yosua tewas, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan tersangka pembunuhan. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim sus telah menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Polisi awalnya menetapkan Barada Richard Eliezer sebagai tersangka 3 Agustus lalu. Eliezer disebut lakukan penembakan terhadap Yosua. 4 hari kemudian, polisi menangkap Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Riki adalah salah satu ajudan Ferdi. Adapun Kuat merupakan sopir istri Ferdi, Putri Chandrawati. Riki dan Kuat disebut-sebut turut membantu dan menyaksikan penembakan. Sementara Ferdi merupakan tersangka keempat kasus pembunuhan Yosua. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu disebut menyuruh ajudannya Barada Richard Eliezer menembak Yosua. Ferdi juga memberi perintah tembak dan membuat skenario baku tembak di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Pada pemeriksaan terakhir Komnas HAM terhadap Ferdi Sambo terungkap ada percakapan antara Sambo dengan istrinya Putri Chandrawati di rumah pribadi. Percakapan itu diyakini memengaruhi peristiwa pembunuhan Yosua di rumah dinas. Apa isi percakapannya? Masih tanda tanya. Kita punya waktu di Sangguling itu ada satu peristiwa yang kalau dalam rekaman video yang kami dapatkan kurang lebih 1 jam gitu ya, yang itu yang kita juga tadi tanyakan. Apa yang terjadi dalam peristiwa itu? Ternyata memang ada komunikasi ya antara Pak Sambo dengan Bu Sambo sehingga memang sangat mempengaruhi peristiwa yang ada di TKP 46. Ketiga tersangka selain Barada Eliezer dijerat dengan pasal pembunuhan berencana,
dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Sementara Eliezer dikenakan pasal pembunuhan yang hukumannya lebih ringan. Meski sudah ada tersangka, polisi enggan membuka ke publik apa motif pembunuhan. Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan motif pembunuhan hanya untuk orang dewasa. Kita tunggu. Yang penting sekarang telurnya itu udah pecah dulu. Itu yang kita apresiasi dari Polri. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi oleh polisi. Apa sih motifnya? Ini kan sudah banyak di tengah masyarakat. Mengapa motif tidak dibuka? Apalagi jika memungkinkan ada unsur pidana lainnya. Aiman menelisiknya eksklusif. Perintah seperti apa waktu itu yang disampaikan? Woi, Dia nggak langsung tembak, tapi berat, baru kemudian karena diperintah seperti itu, perintah tembak. baru dia nembak. Dalam kondisi Brigadir Yosua berlutut, minta ampun. Ya nggak tahu minta ampun atau pasrah atau bagaimana, ketakutan. Jadi gini, orang yang berlutut itu adalah orang yang pasrah sebenarnya. Iya, tentu ini menjadi sebuah hal yang harus di cross check ulang terkait dengan BAP ini. Ya. Tapi mungkinkah kemudian semua itu bisa berubah ketika Anda sudah tidak menjadi pengacaranya lagi? Karena pengacara yang sebelumnya juga mundur. Saya nggak tahu Ya kan? kenapa kemudian mundur. Betul. Ini nggak akan berubah karena kan saya masih pengacaranya sampai sekarang. Anda yakin Anda masih pengacaranya? Kan sudah apapun itu ada kuasanya, meskipun Anda bisa mengatakan bahwa itu tekanan dan lain sebagainya. Gini, hubungan hukum antara klien dan pengacara adalah setara. Makanya disebut sebagai pemberi kuasa dan penerima kuasa, itu setara. Abang melihat ada hal yang belum diungkap tuntas oleh Barada Eliezer. Ya nggak tahu. Abang tetap mau masuk untuk ke sana. Nggak tahu saya. Tapi yang jelas ini kan perkara besar yang melibatkan institusi Polri. Jadi kita mau institusi Polri ini bersih. Yang saya jaga supaya kepercayaan terhadap kepolisian ini bagus. Itu tujuan saya itu. Makanya saya berani juga membela, membantu kawan-kawan polisi dengan tujuan supaya ini merah putih juga. Masih banyak personel polisi, bahkan sangat Banyak sekali. yang baik, Paling cuma 1% yang rusak, yang 99% polisi baik kok. Ada hal yang luar biasa besar di balik itu. Tidak hanya sekedar asmara. Ada dong, kebersamaan elit-elit gelap. Elit gelap polisi? Iya. Meskipun apa itu harus dibuktikan. Iya, kebersamaan elit-elit gelap. Bahwa Anda katakan tadi ada elit-elit gelap polisi, kan sudah diproses juga, ada 31, ya, itulah, 12 itu. Kemudian diproses pidana dan lain sebagainya. Meskipun ini masih dalam kasus yang sama. Di balik itu tentu ada hal yang lain mungkin saja. Mungkin saja. Lepas dari Abang tidak menjadi pengacara, Barada Eliezer bisa berubah keterangan. Segala kemungkinan bisa terjadi kalau tidak diawasi dengan baik. Kalaupun saya sudah nggak jadi pengacara atau kuasa hukum dari Barada, itu nggak ada persoalan. Karena sudah jadi pengacara juga bukan saya yang minta. Cuman ketika saya sudah dicabut kuasanya, saya akan tanya kepada negara, bayaran saya berapa ini? Oke. Negara saya gugat tentu Pak Jokowi, Pak Mahfud MD, jajaran semua, ya kan? Gugat 15 triliun supaya apa? Supaya saya bisa foya-foya. Terima kasih Bung Deolipa Yumara telah memberikan informasi di program Aiman. Eksklusif Bang. Terima kasih. Saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Penembakan terhadap Saudara J yang dilakukan oleh Saudara RE atas perintah Saudara FS. Soal motif biar nanti dikonstruksi, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Saudara, soal dugaan motif konten dewasa ini sempat diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD beberapa hari lalu dalam program Satu Meja. Ia menyampaikan bahwa ada 3 kemungkinan motif yang terkait dengan pembunuhan Brigadir Yosua. Yang pertama, saudara, adalah dugaan pelecehan seksual. Kedua, dugaan ruda paksa atau perkosaan. Dan ketiga disebutkan sebagai cinta segi 4. Kalau motif, biar dikonstruksikan hukumnya oleh Polri. Jangan tanya ke saya, gitu. Karena apa? Karena ini menurut saya sensitif.
Apa sensitifnya ngangkut orang dewasa? Satu ya. Pertama katanya pelecehan. Pelecehan itu apa sih? Apakah membuka baju atau apa? Gitu kan itu untuk orang dewasa. Yang kedua katanya perselingkuhan 4 segi. Siapa yang bercinta dengan siapa? Gitu kan? Lalu yang ketiga ada yang terakhir yang muncul karena perkosaan. Upaya usaha perkosaan lalu ditembak. Itu kan sensitif. Jadi yang buka tuh jangan saya bilang biar polisi aja karena itu uraiannya panjang. Saudara, di luar 3 motif asmara yang disebutkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, ada pula motif lain di luar motif asmara yang mungkin saja terjadi. Hal ini sempat disampaikan dari wawancara saya dengan peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISS), Bambang Rukminto. Berikut ini. Kalau kita melihat isu-isu di luar, memang ada yang sejak awal muncul itu terkait dengan 303 perjudian. Tidak menutup kemungkinan ke arah sana nanti. Dan memang ini dibutuhkan kejelian dari Barreskrim. Untuk poin pertama, saudara, tentu ini yang selama ini kemudian disampaikan melibatkan Brigadir Yosua dan juga korbannya adalah Putri Chandrawati Sambo. Namun poin ketiga, ketika dikatakan cinta segi 4, maka memunculkan sebuah pertanyaan. Siapa yang menjadi orang keempat yang memunculkan sebuah cinta segi 4 ini? Ini tentu memunculkan sebuah pertanyaan baru. Apakah benar seperti yang disebut-sebut yang populer di media sosial beberapa waktu belakangan? Tentu tidak bijak untuk menyampaikan kesimpulan tersebut, karena semua ini harus didasari oleh fakta, data, dan merupakan hasil kesimpulan dari sebuah penyelidikan dan penyidikan. Meskipun data dan fakta itu bisa diperoleh dari manapun dengan verifikasi atau mengecek yang bersangkutan. Di luar semua itu, motif adalah hal yang wajib untuk disampaikan kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab objektivitas dalam penyelidikan, sehingga bisa sama-sama dikawal oleh publik dengan logika yang jernih. Ini kan sudah terjawab di LP yang 340, ya, 340. Kalau kita pun mengatakan ada motif terkait dengan kasus ini kan terjadinya di Magelang, bukan di Duren 3. Saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Penembakan terhadap Saudara J yang dilakukan oleh Saudara RE atas perintah Saudara FS. Soal motif biar nanti dikonstruksi, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Saudara, sosok yang pertama kali melaporkan pembunuhan berencana terhadap Irjen Sambo adalah pengacara dari keluarga Brigadir Yosua. Ia bernama Kamarudin Simanjuntak dan saya bersamanya pada kali ini. Bung Kamarudin, sehat selalu? Sedang berkeliling ini di Sumatera? Puji Tuhan, sehat. Saat ini lagi di Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan. Oke. Bung Kamarudin, bahwa kemarin baru saja kita dengar dari BAP Irjen Sambo, berita acara pemeriksaan yang mengatakan bahwa kenapa ia melakukan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua adalah karena pencabulan emosi. Disebutkan dengan bahasa melukai harkat dan martabat keluarganya. Dan itu terjadi di Magelang. Bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Komentar Anda. Komentarnya, dia Jenderal Bintang 2 sangat disayangkan, berganti-ganti cerita terus, menggali kebohongan untuk menutup kebohongan, ya. Dari mana pertama dia bilang terjadinya itu adalah di Duren 3 atau di rumah dinas ya di Jakarta Selatan. Maka karena terjadinya adalah di Duren 3 Jakarta Selatan, dia membuat 2 laporan di Polres Jakarta Selatan. Tetapi karena ketahuan bahwa itu adalah diajar-ajari oleh staf khusus Kapolri dan mudah kita patahkan, maka dia berganti tempus delicti sama locus delicti menjadi ke Magelang. Tetapi adalah suami yang bodoh apabila istrinya misalnya sudah dilecehkan oleh ajudan dan atau sudah mau dibunuh oleh ajudan, tetapi ajudan yang diduga melecehkan itu
dan atau mau membunuh istrinya itu masih diberi kesempatan untuk dikawal dari Magelang ke Jakarta. Bahkan ke rumah dinas dari rumah pribadi, dan itu masih berbarengan. Kalau sebelumnya pernah dilecehkan tentu menjadi pertanyaan besar, kok masih dibiarkan atau masih tidak dilaporkan misalnya. Saya ingin tanya, tentu Abang punya informasi meskipun harus diuji. Jadi apa yang menyebabkan Brigadir Yosua dibunuh? Dugaan kenapa dia Brigadir Yosua dibunuh adalah motifnya adalah dendam untuk di Irjen Pol Sambo, sedangkan di kalangan ajudan ala iri dan dengki. Brigadir Yosua ini kan sudah dianggap sebagai anak, ya, sehingga Yosua itu di rumah Pak Perdi Sambo sangat disayang baik oleh bapak maupun oleh ibu, sehingga dia anak yang termasuk dimanja di rumah itu karena diberikan keleluasaan tertentu dan kepercayaan tertentu, termasuk mengantar berkat-berkat ke rohaniawan-rohaniawan besar atau pendeta besar misalnya. Tetapi karena Perdi Sambo diduga ketahuan menyimpan yang cantik-cantik itu, dan ibu mencari tahu mungkin melalui Joshua, mungkin melalui supir, dan ketahuanlah yang cantik-cantik itu yang membuat Pak Perdi Sambo tidak pulang-pulang ke rumah, maka terjadilah pertengkaran rumah tangga. Maka Perdi Sambo bukannya dia bertobat pasca ketahuan, tetapi dia mempertahankan dosa itu, maka dibuatlah pengancaman. Pengancaman misalnya dari skuad lama yang pro kepada Bapak mengatakan Brigadir Yosua, ibu jadi sakit katanya. Itu terjadi 21 Juni 2022. Makanya saya minta kepada penyidik yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal itu selidiki dulu. Sakit apa sih Ibu Putri pada tanggal 21 Juni 2022. Tapi sampai sekarang belum ada laporan penyidik karena Ibu Putri belum berhasil diminta keterangan. Kecurigaannya apa itu, Bung Kamarudin? Iya, kecurigaannya adalah karena ibu mengetahui atau diduga mengetahui suaminya berselingkuh, ya tentu dia akan jadi sakit dong, sakit hati, merasa terhina, merasa diabaikan, merasa tidak dihormati. Tentulah tidak ada wanita yang mau dimadukan begitu. Lalu kenapa kemudian berselisihnya dengan Ibu Putri, Yosua yang jadi korban? Karena Joshua ini dianggap memberi keterangan atau memberi informasi kepada ibu. Apakah mungkin ada motif lain yang lebih besar ketimbang asmara? Brigadir Joshua ini dianggap mengetahui karena dia dekat dengan Bapak. Jadi Brigadir Yosua itu dianggap mengetahui segala rahasia, baik dalam maupun luar dari Irjen Sambo. Dia di rumah itu dia punya dua peran, sebagai ajudan dan sebagai dianggap anak, kan begitu. Kan mengetahui itu tidak membuat dia terancam. Apa yang membuat dia terancam sampai akhirnya dibunuh? Ya karena dianggap dia membocorkan informasi kepada ibu. Dan mungkin bisa saja ketika namanya orang bertengkar, ya bisa saja ibu mengancam akan saya lapor kamu misalnya, kan gitu. Siapa yang mau kehilangan jabatan yang telah memberikan dia gaya hidup hedonisme, kan gitu. Ini Anda dapat informasi dari mana? Jangan-jangan Anda ngarang-ngarang juga, Bung Kamarudin? Jadi saya itu kan melakukan investigasi. Selain 11 orang saksi yang dari Jambi, saya juga melakukan investigasi dan banyak juga yang mensuplai informasi. Dan informasi ini kan tentu saya verifikasi apakah benar apa tidak gitu, dan saya lihat mengandung kebenaran. Baik. Terakhir, Bung Kamarudin, apakah motif ini seharusnya segera dibuka untuk objektivitas penyelidikan dan penyidikan? Kalau berani menerapkan pasal 340 seperti yang saya laporkan, tentu harus ada motif. Tidak ada penerapan pasal 40 tanpa motif. Kecuali pasal 338 bisa saja seketika. Tetapi kalau sudah menerapkan pasal 340, itu semua disertai oleh motif. Latar belakangnya umumnya dendam, iri hati, kecemburuan, dan sebagainya. Dan itu semua harus dibuka? Harus dibuka, karena kan konstitusi menyatakan harus terbuka, Undang-Undang Transparansi Informasi Publik menyatakan harus terbuka, kemudian amanat Presiden Republik Indonesia juga mengatakan terbuka, Menko Polhukam juga menyatakan buka juga gitu. Jadi tidak ada dasar polisi menutupi. Presiden sudah menyatakan buka apa adanya. Usut. Iya. Terima kasih Bung Kamarudin Simanjuntak. Luar biasa informasi. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu. Saudara, ada sejumlah informasi baru yang saya dapatkan dari Deolipa yang baru saja saya wawancara. Saya ingin mendapatkan lebih dalam lagi. Oleh karena itu saya mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan saya mewawancari Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Pak Wakil Ketua, Pak Bung Edwin, sehat selalu. Bang. Bung Edwin, sampai saat ini ada dua saksi kunci. Yang pertama adalah Barada Eliezer, yang kedua adalah Ibu Putri sendiri. Dan saya mendapat informasi bahwa LPSK sangat kesulitan untuk menggali informasi dari Ibu Putri. Iya, kan kami ingin mendalami sifat penting keterangannya. Keterangannya apa, atas peristiwa yang mana? Kami ingin mengetahui ancaman yang dirasakan sebagai ancaman itu
Ya apa, ada yang aktual kah, ada yang potensial. Kemudian dari dampak peristiwa yang dilaporkan, itu apakah ada berdampak secara medis dan psikologis. Nah, kalau kita lihat bahwa katanya mengalami trauma, depresi, tentu ada dampak psikologis. Tapi ketika kami lakukan asesmen dengan psikolog dan psikiater, tidak juga merespon. Kan LPSK sudah datang ke rumahnya dan mengirimkan tim psikiater, ada psikolog juga, lengkap. Apa yang didapatkan? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada, karena ibu... Jadi jawabannya apa? Ibu P tidak merespon. Maksudnya tidak merespon? Ya, diajak berbicara tidak menjawab, diminta mengisi kuesioner tidak dilakukan, diminta untuk menuliskan harapannya tidak dilakukan, gitu. Yang hanya terucap, malu Mbak, malu. Gitu. Malu Mbak, malu. Ya. Hanya itu yang disampaikan. Bahwa yang bersangkutan trauma mungkin? Kalau menurut psikiater kami, iya. Trauma? Iya. Tapi trauma karena apa? Karena apa, kita nggak tahu. Tetapi menurut psikiater kami, Ibu P harus segera mendapatkan perawatan pengobatan dari psikiater. Gitu. Karena ini kan sudah 1 bulan lebih. Iya. Gitu loh. Dan masih ada trauma yang luar biasa. Masih ada trauma. Terlepas dari background-nya apa, tapi melihat dari Ibu P itu, psikiater kami bilang Ibu P butuh pengobatan. Oleh pengakuan dari Irjen Sambo bahwa terjadi hal yang melukai harkat dan martabat di Magelang, Jawa Tengah. 1 hari sebelum Brigadir Yosua meninggal. Yang sebelumnya disebutkan sebagai sebuah pencabulan. Meskipun kabar reskrim menyatakan bahwa kecil kemungkinan lakukan pencabulan karena pembunuhannya berencana. Dan logika-logika yang kemudian ketika dibangun memang sulit sekali ketika terjadi pencabulan. Kenapa kemudian masih diberikan kesempatan untuk 1 rumah di rumah dinas dari rumah Saguling? Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan panjang. Bagaimana LPSK melihat ini? Kami tidak mau mendahului proses penyidikan. Informasi sudah kami peroleh. Sebaiknya Polri penyidik segera menetapkan status dari laporan tentang pencabulan yang dilaporkan oleh Ibu P dan laporan A tentang percobaan pembunuhan. Penetapan status ini penting untuk kita mendudukan posisi almarhum Joshua. Karena dalam laporan pertama, Joshua sebagai terlapor pencabulan. Betul. Joshua sebagai terlapor percobaan pembunuhan. Ya, pantaslah publik mempertanyakan, apakah laporan yang pertama terkait dengan pencabulan dan percobaan pembunuhan itu valid atau tidak? Sebagaimana tadi saya sampaikan, ada 2 laporan polisi yang sebelumnya dilaporkan di Polres Jakarta Selatan, yaitu LP model A terkait percobaan pembunuhan, dan yang kedua adalah LPB terkait dugaan pelecehan. Itu tidak ada. Oleh karena itu dihentikan penyidikannya. Dan ini adalah 2 saksi kunci. Yang pertama adalah Barada Eliezer, yang kedua adalah Ibu Putri Sambo. Bagaimana LPSK berencana, saya nggak tahu ya, apakah nanti ada persyaratan dan sebagainya, melindungi keduanya? Kalau Ibu P rasanya nggak butuh perlindungan. Karena tidak merespon, tidak antusias, kan dia pemohon. Kami yang mau memberikan layanan. Tapi kami yang mau memberikan layanan juga sulit untuk mengakses, tidak mendapat apapun. Gitu. Kalau Baradae sejak awal kami merasa bahwa dia orang yang memiliki pengetahuan atas peristiwa ini. Walaupun keterangan awalnya itu tidak sesuai dengan keterangan yang baru, dan sudah kami yakin sejak awal. Dan Anda mewawancari beberapa kali juga? LPSK bertemu 5 kali. Dan 5 kalinya sama semua? Sama semua, dan kemudian ya kami ingatkan. Dengan posisi keterangan seperti ini, saudara nggak bisa berlindung dengan dalih opermah. Kenapa Anda kemudian mengatakan seperti itu? Anda punya kecurigaan? Ya karena yang dia ceritakan bahwa peristiwa itu tembak-menembak. Tembak-menembak itu ada 5 kali tembakan yang ditembakkan oleh Baradae. Pada posisi tembakan 4 dan 5, itu posisi ketika Joshua sudah tidak berdaya. Kemudian ditembak. Ini versi lama ya? Versi lama. Ya kan? Kata saya dengan versi lama itu saja, kamu nggak bisa berlindung dari opermah. Gitu loh. Karena orang tidak berdaya nggak boleh dibunuh. Tapi kemudian dengan versi baru itu yang memiliki kesesuaian dengan informasi yang sudah kami himpun. Kami kan juga melakukan investigasi. Di luar semua ini, apakah benar bahwa motif seharusnya diungkap untuk objektivitas penyelidikan dan penyidikan? Karena bisa jadi di balik motif itu mengundang tindak pidana yang lain. Ya tentu motif itu kan menjadi dorongan terjadi peristiwa. Yaitu penting untuk melengkapi apa sih yang mendasari peristiwa itu. Peristiwa terbunuhnya Joshua, gitu. Kita perlu tahu, publik perlu tahu yang jelas dan tuntas. Sebenarnya yang terjadi itu apa? Supaya juga publik bisa ikut mengawal bagaimana kemudian objektivitas dari penyelidikan dan penyidikan ini. Kita akan mendukung untuk memberikan perlindungan pada saksi dan siapapun orang yang punya keterangan penting dalam proses
pengungkapan perkara ini. Terima kasih Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Bung Edwin Partogi Pasaribu. Terima kasih Pak Pimpinan LPSK. Saudara, 1 bulan berlalu, motif alias alasan pembunuhan sebagian sudah terungkap, tapi belum sepenuhnya terbuka. Memang, motif bukan persyaratan dari sebuah penyidikan kasus pidana, tapi penting untuk menjaga objektivitas penegakan hukumnya, agar bisa bersama-sama dikawal oleh publik dengan jernihnya logika. Mungkinkah mengundang tindak pidana selanjutnya? Saya Aiman Caksono. Salam.